Selamat sore Pak, saya atas nama Mariandriani Saskianisa, NIM 1903030004, kelas A semester 6, ingin menjelaskan hasil review kedua dari buku Sosiologi Politik. Bagian pertama, di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Cina telah mengajukan serangkaian konsep kebijakan luar negeri, terutama jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif sabuk dan jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia. Secara umum, mereka mewakili visi Cina untuk hubungan Cina-Amerika Serikat, globalisasi, dan dunia global masing-masing. Fungsi utama dari konsep kebijakan luar negeri adalah sebagai slogan untuk menyatakan niat, untuk menarik perhatian, dan dorongan untuk bertindak. Banyak analisis internasional berfokus pada bagian ini dan cenderung menafsirkan secara berlebihan alasan strategis dan dari konsep-konsep Cina tersebut, menganggapnya sebagai rencana strategis yang koheren dan dipikirkan dengan matang. Di arena global, slogan-slogan Cina juga berfungsi dengan cara yang sama. Konsep kunci kebijakan luar negeri berfungsi sebagai slogan untuk menandakan tidak hanya visi baru Cina, tetapi juga hubungan kekuasaan yang tersirat, dengan kata lain, yang terakhir adalah isyarat politik untuk menegaskan kepemimpinan regional Cina atau bukan global. Politik slogan pendekatan untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Tiongkok. Pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep kebijakan luar negeri Cina paling baik dipahami sebagai slogan politik multifungsi daripada strategi geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Ketika membahas konsep diplomatik Tiongkok, banyak analisis internasional dan Tiongkok sering menunjuk pada kebijakan luar negeri yang konkret yang didukung oleh rencana strategis yang diperhitungkan dengan cermat seperti yang disebutkan sebelumnya, misalnya inisiatif sabuk dan jalan telah secara luas ditafsirkan sebagai strategi besar Beijing yang dipikirkan dengan baik, didefinisikan dengan jelas yang mencerminkan ambisi globalnya untuk membangun tatanan dunia yang berpusat pada Sino. Pendekatan politik slogan bagaimanapun menunjukkan bahwa konsep inisiatif sabuk dan jalan adalah slogan politik multifungsi untuk memobilisasi aktor domestik dan internasional. Pada awal kemunculannya, inisiatif sabuk dan jalan tidak mengandung makna konkret dan tetap kabur untuk mengakomodasi kepentingan aktor domestik dan internasional, dengan demikian mengamankan dukungan mereka, dan itu juga merupakan ide yang belum matang yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Pendekatan politik slogan bagaimanapun menafsirkan dukungan nasional seperti slogan tanda tangan sebagai seni kebenaran politik sejarah Tiongkok, menunjukkan bahwa sikap mendukung slogan hanyalah taktik politik, menyembunyikan berbagai strategi manipulasi slogan. Dalam hal ini, tidak ada pemimpin Cina yang benar-benar memiliki kendali penuh atas konsep khas mereka. Cina Mao Zedong, bahkan jika Mao disembah sebagai Tuhan yang hidup, aktor politik yang berbeda telah menafsirkan slogan-slogan Mao dengan cara yang sangat berbeda untuk memajukan kepentingan mereka sendiri atau bahkan melawan Mao atas nama mendukung slogan-slogannya. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang slogan-slogan khas yang tidak dapat ditantang, pertempuran kunci dan politik slogan adalah untuk mempertahankan visi yang benar dan menangkis interpretasi para pembangkang. Sementara itu,
Tiga konsep yang dibahas dalam buku ini jauh lebih dramatis. Diskusi akademis dan kebijakan yang sederhana masih dapat menghasilkan interpretasi yang menyimpang dari niat awal Si. Dalam kaitan ini, pendekatan politik slogan menunjuk pada pentingnya peran akademisi dan aktor lokal atau subnasional dalam menentukan pengembangan konsep kebijakan luar negeri Cina. Pendekatan politik slogan mengkaji peran akademisi, media, dan analisis kebijakan Tiongkok dalam menanggapi konsep yang diperkenalkan oleh pemimpin puncak. Pemimpin puncak hanya menawarkan ide-ide yang luas dan memberikan ruang bagi para analisis akademis dan kebijakan untuk mengisi konsep-konsep ini dengan konten yang konkret. Dengan demikian, para analisis tersebut sangat penting dalam menentukan arah perkembangan dari ide-ide yang relevan. Bagian 2, dasar pemikiran politik slogan. Loyalitas politik dan logika penanganan kekuasaan dalam slogan. Fungsi mendasar dari slogan politik adalah untuk menyampaikan informasi dan mendorong tindakan. Ketika para pemimpin Tiongkok mengajukan slogan, mereka mengharapkan aktor lokal dan subnasional untuk secara aktif menggemakan slogan ini dan bertindak sesuai dengan itu. Tingkat tanggapan dan tindakan yang dapat didorongnya tidak hanya bergantung pada popularitas informasi ini, tetapi juga kekuatan pemilik slogan. Dengan demikian, respon terkadang bisa menjadi indikator dukungan politik bagi pemilik slogan, biasanya para pemimpin puncak. Misalnya, ketika menyangkut slogan-slogan kritis yang terkait dengan otoritas pribadi para pemimpin, politik slogan terkait erat dengan loyalitas politik dan kredensial kepemimpinan. Ini paling jelas dalam hal slogan-slogan ideologis yang agung. Hampir setiap pemimpin puncak Tiongkok memiliki tak yang berbeda. Pemikiran Mao Zedong, teori Deng Xiaoping, tiga mewakili. Pandangan ilmiah pembangunan dan pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Tiongkok untuk era baru. Ketika slogan-slogan itu dilontarkan, respon para aktor politik dalam negeri seringkali rumit dan beragam, dan respon ini membawa sinyal politik yang sangat penting. Contohnya, ambil slogan tiga mewakili Jiang Zemin sebagai contoh. Tiga mewakili adalah singkatan dari yang pertama, mewakili kekuatan produktif sosial yang maju. Yang kedua, mewakili arah kemajuan kebudayaan Tiongkok yang maju, dan yang ketiga, mewakili kepentingan fundamental mayoritas, dan ini dianggap sebagai kontribusi teoritis Jiang Zemin kepada PKC dan barisan politiknya. Tiga perwakilan mengikuti slogan Zhao Jiang tentang tahap utama sosialisme untuk lebih mendefinisikan kembali komitmen PKC terhadap sosialisme. Yang pertama, mewakili kekuatan produktif sosial yang maju sangat kontroversial karena memberikan dasar teoritis untuk menyambut pengusaha bisnis swasta untuk bergabung dengan Partai Komunis. Selama era Mao, untuk mewujudkan misi ini, PKC telah meluncurkan serangkaian kampanye untuk menghilangkan kelas sosial, menentang kepemilikan pribadi, dan menjadi garda depan proletariat. Semuanya tampaknya bertentangan dengan tiga perwakilan. Slogan Jiang tiga perwakilan merupakan indikator loyalitas faksi dalam iklim politik. Pada saat itu, kampanye ideologis untuk mempromosikan slogan tiga perwakilan. Jiang berfungsi sebagai radar bagi Jiang untuk melihat loyalitas anggota faksi, sementara beberapa tetap skeptis atas slogan Jiang, dan banyak pemimpin lokal memilih untuk secara terbuka memuji slogan Jiang dan kebijakan pribadinya dalam bentuk lisan dan tertulis untuk memenangkan hati Jiang.
Singkatnya, contoh 3 perwakilan di atas menunjukkan bahwa slogan-slogan politik, terutama yang terpenting, seringkali melampaui slogan itu sendiri karena terlalu dipolitisasi untuk dicampur dengan politis faksi. Ini berarti bahwa sebagian besar diskusi, termasuk penentangan terhadap isi kebijakan yang tersirat, harus dilakukan atas nama mendukung slogan kebijakan ini. Jika tidak, maka dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai menentang kepemimpinan puncak atau bahkan mendukung kudeta. Selain itu, bahkan para pemimpin puncak seperti Hu Jintao memilih untuk menggunakan strategi reinterpretasi untuk secara diam-diam mengubah esensi slogan Jiang tanpa menyinggung orang yang memperkenalkannya, yaitu Jiang. Ini menunjukkan bahwa strategi reinterpretasi semacam itu tidak hanya ada di tingkat lokal tetapi juga di tingkat tertinggi sistem politik Cina. Peran slogan dalam mobilisasi kekuatan intelektual. Fungsi kunci dari slogan kebijakan adalah untuk memobilisasi intelektual Cina untuk mendapatkan dukungan. Para sarjana Cina telah jelas diharapkan untuk mencurahkan kekuatan intelektual mereka untuk mengembangkan konsep tersebut menjadi pedoman kebijakan yang lebih konkret. Mereka didorong untuk melakukan penelitian yang relevan dan dengan demikian membantu untuk menguraikan dan mengembangkan konsep. Jelas kekuatan intelektual yang berguna untuk menginformasikan pembuat kebijakan Cina dan dengan demikian meningkatkan pengambilan keputusan. Selain itu, partisipasi intelektual dianggap membantu untuk membuat konsep Cina lebih menarik bagi audiens non-Cina seperti yang diuraikan Xi Jinping dan dalam rapat kerja propaganda dan ideologis untuk menceritakan kisah Cina yang baik dan menyebarkan suara Cina dengan baik. Kita perlu melakukan pekerjaan yang baik dari penjangkauan publik terhadap masyarakat internasional, berinovasi alat propaganda kita dan berusaha untuk mengembangkan konsep dan wacana. Demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.